Vija, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai asuransi. Jadi pertama-tama dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan mengalami berbagai risiko yang tidak akan kita prediksi, misalnya kayak sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Jadi risiko tersebut pasti menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, asuransi sebagai lembaga keuangan non-bank akan hadir membantu memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui pembayaran premi secara rutin dan telah disepakati berdasarkan perjanjiannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari apa itu asuransi, terutama bagi peserta dari pengertian, peran, fungsi, jenis-jenis asuransi, dan juga contoh-contoh asuransi, produk-produk asuransi, dan juga perusahaan-perusahaannya. Jadi kita bisa mengenali asuransi lebih awal dan juga mengenali risiko dengan cepat. Kemudian kita akan membahas dulu apa itu asuransi. Jadi asuransi itu adalah perjanjian antara nasabah dan juga perusahaan asuransi, di mana perusahaan ini memberikan perlindungan terhadap nasabah yang membayar bisa menghadapi dan juga kerugian akan terjadi di masa depan, dan melalui dokumen yang tertulis. Jadi dokumen tertulis ini namanya polis, serta nasabah ini akan membayar premi. Nasabah ini yang kita sebut sebagai tertanggung. Nasabah ini bisa perusahaan, bisa individu. Penanggung itu adalah perusahaan asuransinya. Kemudian ada klaim ketika ketika nasabah itu mengalami kerugian, maka asuransi ini akan diklaim oleh nasabah. Kemudian kita lanjut ke konsep sederhana. Jadi ada ketika membayar asuransi, perjanjian akan membayar, ada kerusakan atau kerugian, maka akan diberi perlindungan dan akan diganti rugi uangnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014. Apa saja fungsi asuransi? Ada terbagi jadi dua, ada asuransi primer dan juga asuransi sekunder. Asuransi primer adalah itu ada terbagi lagi jadi dua, yaitu asuransi ini memberikan ganti rugi terhadap dan juga mengalihkan risiko terhadap beban kerugian yang akan terjadi. Kemudian ada asuransi menghimpun dana. Jadi asuransi akan menghimpun dana dan juga akan melalui premi yang akan dibayarkan per rutin. Jadi akan dibantu yang akan dibayar dan juga dikumpulkan untuk membayar premi lain, dan juga akan dilakukan investasi jika masih ada sisa. Kemudian ada fungsi sekunder atau mendorong pertumbuhan usaha. Jadi kayak si pelaku usaha yang melakukan asuransi tidak akan takut lagi dan juga tidak akan panik karena sudah ada yang jaga. Kemudian ada memberikan rasa aman dan juga nyaman. Jadi kayak membuat masyarakat itu lebih aman dikarenakan sudah ada risiko dan juga sudah ada perlindungan yang menjaganya. Jadi kemudian ada mencegah atau pengendalian kerugian. Jadi asuransi cuma bukan hanya soal membayar, tapi juga mengenai bagaimana cara mencegah risikonya. Jadi bisa mengenai risiko, memberikan edukasi, serta menerapkan standar-standar yang memang sudah dialami. Kemudian ada apa saja peran-peran asuransi? Peran-peran asuransi adalah memberikan perlindungan dari rasa aman, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu melindungi dari berbagai risiko yang ada. Perusahaan asuransi melindungi, kemudian membantu mengurangi beban kerugian, misalnya kayak biaya-biaya akibat kerugian. Kemudian membuat masyarakat lebih tenang karena merasa sudah dijaga. Kemudian mengelola dan juga menghasilkan sumber dana. Jadi premi akan dikumpulkan kepada nasabah. Kemudian setelah itu dana itu akan dikelola oleh perusahaan asuransi dan juga bisa membantu untuk melakukan klaim ataupun investasi. Kemudian mengurangi risiko finansial. Jadi risiko finansial itu akan dikurangi karena sudah ada yang melindungi. Jadi bisa mengurangi beban keuangan, dan juga risiko itu akan dialihkan dari awalnya nasabah akan menjadi milik perusahaan. Kemudian yaitu membantu perencanaan keuangan, di mana membantu mempersiapkan biaya-biaya masa depan dan juga biaya-biaya yang harusnya memang kita karena kerugian sudah ditanggung oleh perusahaan melalui pembayaran premi per bulan. Kemudian membantu pemulihan setelah kerugian. Jadi kalau sudah mengalami kerugian nih, maka bisa membantu bangkit setelah musibah melalui klaim, serta mempercepat proses pemulihan. Kemudian ada mendorong pertumbuhan usaha. Jadi yang mengasuransikan itu menjadi tidak takut, serta bisa mendukung investasi dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta mengurangi risiko-risiko ketakutan akan risiko-risiko besar. Kemudian ada jenis-jenis asuransi nih teman-teman. Jenis-jenis asuransi ini ada bagi tiga, ada berdasarkan sifat, berdasarkan objek dan bidang usaha, dan juga berdasarkan konvensional. Ada berdasarkan sosial, yaitu asuransi ini memang wajib dimiliki dan juga diselenggarakan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat ini bisa diberikan jaminan sosial dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Contohnya BPJS dan juga ada jasa raharja. Kemudian asuransi sukarela itu asuransi yang memang hanya diri sendiri doang, sesuai diri sendiri dan juga kemampuan diri sendiri. Misalnya asuransi jiwa kita ingin, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan tidak ada yang maksa. Kemudian ada berdasarkan objek dan bidang usaha. Itu ada berdasarkan objek adalah berdasarkan orang, di mana asuransi orang adalah memberikan asuransi terhadap seseorang ataupun jiwa manusia. Contohnya asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan. Kemudian ada asuransi umum atau kerugian. Jadi asuransi umum atau kerugian adalah asuransi yang diberikan perlindungan terhadap kerugian terhadap aset ataupun properti. Misalnya ada asuransi tanggung gugat, ada asuransi kendaraan, asuransi properti, dan asuransi pengangkutan barang, supaya kalau ada barang-barang yang hilang, rusak, dan lain-lain bisa dipakai. Kemudian ada perusahaan reasuransi, yaitu reasuransi adalah memberikan asuransi terhadap perusahaan asuransi. Jadi perusahaan reasuransi itu adalah perusahaan yang memberikan asuransi terhadap perusahaan asuransi. Contohnya adalah Indonesia RE dan juga maskapai RE Indonesia. Kemudian ada berdasarkan prinsip pengelolaan, ada prinsip konvensional, yaitu prinsip di mana ada konvensional di mana seperti umumnya yaitu antara nasabah dan juga
itu nasabah dan juga perusahaan sesuai dengan undang-undang. Kemudian kalau berdasarkan prinsip syariah ada tambahan, yaitu ada berdasarkan syariah Islam dan juga berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan dalam Al-Quran. Misalnya dengan contoh prinsip ta'awun ataupun tolong menolong antar peserta. Jadi peserta itu mengumpulkan uang untuk menolong uang untuk menolong peserta lain yang mengalami kerugian. Contoh dari sini ada asuransi kesehatan syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi jiwa syariah, umroh syariah, haji syariah dan lain-lain. Kemudian ada prinsip-prinsipnya, ada itikad baik. Jadi nasabah dan perusahaan itu harus jujur terhadap masing-masing dan tidak boleh ada yang fakta yang disembunyikan. Misalnya kalau ada sakit ataupun riwayat penyakit tidak boleh disembunyikan kalau mau asuransi kesehatan. Kemudian ada kepentingan yang diasuransikan. Jadi memang harus yang mengalami kerugian tersebut lah, yang bisa mengalami kerugian tersebut lah yang boleh mengasuransikan produk tersebut. Misalnya rumah properti sendiri, nggak boleh properti orang lain yang nggak kita kenal. Kemudian ada prinsip ganti rugi. Jadi kalau udah terjadi kerugian, yang diganti rugi itu sesuai dengan biaya yang memang dirugikan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, supaya tidak ada yang mendapatkan keuntungan dari kerugian. Kemudian ada prinsip kontribusi, di mana hal ini sesuai kalau ada satu ataupun dua perusahaan ataupun lebih yang mengasuransikan objek yang sama, misalnya produk gedung. Jadi akan dibagi sesuai dengan bagian-bagian yang sudah diatur di dokumen tertulis. Kemudian ada prinsip lain, yaitu pengalihan hak ataupun subrogation, yaitu kalau setelah membayar setelah mengklaim dari uang asuransi, maka perusahaan asuransi boleh menuntut dan juga berpindah ke perusahaan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Misalnya kayak asuransi ada mobil, terus yang menabrak ini yang motor nih, maka yang perusahaan asuransi akan melakukan ganti rugi, akan melabrak si yang menabrak ini. Kemudian ada penyebab terdekat, yaitu menentukan penyebab utama dari kerugian. Misalnya ada korsleting listrik, tentunya saja penyebab terdekat itu ada korsleting listrik dan juga kebakaran. Kemudian ada meminimalisasi keuangan. Jadi kita juga bukan hanya membayar, tetapi juga meminimalisasi keuangan. Jadi hal ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu prinsip-prinsip ini kalau ada kerugian maka dari awal, misalnya ada kebakaran kecil, maka harus langsung dipadamkan, nggak boleh tunggu besar dulu. Kemudian ada produk-produk asuransi, ada asuransi jiwa, yaitu terhadap jiwa seseorang ya, dan ada santunan bagi ahli waris yang sudah tercatat. Manfaatnya memberikan perlindungan terhadap keluarga, membantu kebutuhan hidup keluarga, perlindungan jangka panjang terhadap jiwa seseorang. Kemudian asuransi kesehatan, yaitu memberikan perlindungan terhadap kesehatan seseorang dan menanggung biaya pengobatan, operasi, obat-obatan dan juga biaya-biaya medis lainnya. Hal ini bisa membantu seseorang untuk mengurangi biaya medis, kemudian mengurangi biaya beban-beban kesehatan yang akan dialami ke depannya, serta memberikan rasa aman. Kemudian ada asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri adalah terhadap diri sendiri akibat risiko kecelakaan dan juga kayak cedera tetap ataupun bahkan sampai meninggal. Hal ini bisa berbahaya, jadi kita harus kayak membantunya. Jadi manfaatnya adalah membantu biaya perawatan, memberikan santunan serta perlindungan aktivitas sehari-hari. Jadi kita nggak perlu takut lagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, karena kalau sudah akan terjadi maka bisa diasuransikan. Kemudian ada asuransi kendaraan, yaitu asuransi terhadap kecelakaan dari kendaraan, kerusakan, pencurian dan juga kehilangan. Untuk manfaatnya biaya perbaikan kendaraan, kemudian ada ganti rugi kehilangan kalau memang hilang, serta mengurangi kerugian yang akan terjadi. Kemudian asuransi pendidikan adalah asuransi terhadap perlindungan masa depan seseorang, terutama pada pendidikan ya. Kalau memang ada orang tua yang memang tidak kayak ada tiba-tiba ngalamin risiko, maka asuransi ini dapat digunakan. Hal ini bisa membantu menjadi tabungan jangka panjang, membantu biaya pendidikan sekolah dan kuliah anak, serta kayak melindungi biaya dana pendidikan. Kemudian ada produk lain, yaitu ada asuransi properti, yaitu terhadap perlindungan terhadap properti terhadap bencana-bencana, baik bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh diri sendiri. Manfaat dari asuransi properti ini yaitu mengurangi biaya perbaikan pembangunan serta membantu biaya pembangunan tersebut. Kemudian asuransi perjalanan, yaitu perlindungan selama perjalanan. Kemudian ada biaya-biaya kesehatan, medis ataupun kehilangan barang ataupun keterlambatan penerbangan serta kayak kecelakaan dalam perjalanan. Kemudian ada asuransi pengangkutan barang, yaitu ketika perjalanan barang itu yang kita pesan itu di jalan, maka akan dijaga selama perjalanan, baik dari udara, laut maupun dari darat. Manfaat itu bisa mengurangi dari risiko kerusakan atau pencurian, serta mengurangi kerugian akibat pengiriman yang ada. Kemudian ada asuransi tanggung gugat, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan terhadap jika seseorang atau perusahaan harus mengganti rugi pihak lain akibat kelalaian atau kesalahan tertentu. Jadi hal ini bisa membantu kerugian terhadap pihak lain dan juga memberikan perlindungan hukum dan finansial. Contohnya tanggung gugat kendaraan, tanggung usaha. Kemudian ada perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu ada BPJS, itu terkenal dari pemerintah. Kemudian ada Jasara Harja dari pemerintah juga, itu. Kemudian ada Aksa Mandiri, itu kolaborasi Aksa dan Mandiri. Ada Prudential Indonesia, itu adalah fokus terhadap kesehatan dan juga jiwa. Dan juga ada Sinar Insurance, Sinar Mas Insurance, itu lebih terkenalnya juga ke kesehatan. Kemudian ada Allianz Indonesia, saya kenal ini dikarenakan
orang tua saya menggunakan asuransi ini. Kemudian ada Tugu Insurance dan juga Indonesia RS seperti yang tadi telah saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu adalah dari pembahasan di atas memang ada, kita bukan tentang membayar premi saja asuransi, tetapi juga mendapatkan kayak ganti rugi, tapi juga tentang perlindungan, rasa aman, serta menghadapi risiko-risiko di kedepannya mulai dari asuransi kesehatan, jiwa, pendidikan, semuanya pasti memiliki manfaat yang dapat kita peroleh sendiri. Jadi sekarang coba kita bayangkan kalau memang kita nggak punya asuransi tapi kita mengalami sakit. Nah, kita harus memikirkan dua hal, udah sakit, udah mikirin biaya lagi. Jadi dengan asuransi kita dapat mengurangi risiko-risiko yang ada. Jadi saya ada sedikit pantun. Asuransi mempelajarinya bukan cuma secara teori, tetapi menghadapi risiko di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih.